Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Cilacap Utara, yang saya hormati Ibu Pengawas PAI Kecamatan Cilacap Utara, yang saya hormati rekan guru PAI Kecamatan Cilacap Utara. Salawat dan salam teruntuk manusia pilihan, manusia terbaik, junjungan kita Rasulullah SAW beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin. Rekan guru yang dirahmati Allah, setiap manusia memiliki hati yang menjadi karunia Allah. Namun, kondisi hati manusia berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan ada 3 jenis hati, yaitu hati yang sehat, hati yang mati, dan hati yang sakit. Setiap manusia tidak lepas dari salah satu dari ketiganya. Sebagaimana dengan tubuh yang bisa sehat dan sakit bahkan mati, maka demikian pula dengan hati. Hati yang sehat adalah hati yang merasa nyaman dalam ketaatan. Sedangkan hati yang mati adalah yang telah terperosok dalam jurang kekufuran dan kemaksiatan. Adapun hati yang sakit, yang di dalam satu waktu condong kepada keburukan dan dalam kondisi lainnya condong kepada kebaikan. Mengibaratkan dengan tubuh, jika sedang sakit harus diistirahatkan agar bisa pulih dan sehat kembali. Begitu pula dengan hati yang sedang sakit, maka butuh untuk diistirahatkan. Bagaimana cara mengistirahatkan hati yang sakit dan di mana tempatnya? Ada 4 tempat mengistirahatkan hati. Yang pertama, berteman dengan orang soleh. Berteman dengan orang soleh menjadi tempat pertama untuk mengistirahatkan hati yang sedang sakit. Maknanya, berteman dengan mereka mampu menyembuhkan hati yang sedang digoda oleh syaitan dan diperbudak oleh nafsu. Mengapa berteman dengan orang-orang soleh menjadi tempat pertama untuk mengistirahatkan hati yang sedang sakit? Karena orang soleh yang obsesi dalam hidupnya tertuju kepada akhirat akan mengajak dan mengarahkan orang-orang sekitarnya kepada jalan yang sama. Bahkan, orang soleh akan menyelamatkan kita baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lantas disolatkan oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, melainkan Allah akan memperkenankan syafaat kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Lihatlah pada list pertemanan kita, apakah mencapai 40 orang yang soleh? Jika iya, maka merekalah yang akan menyolatkan kelak saat kita meninggal. Namun, jika belum, maka kita harus khawatir siapa yang akan menyolatkan serta mendoakan kita jika tidak mendapatkan teman soleh dalam kehidupan ini. Maka kita harus introspeksi diri, karena Allah itu akan mempertemukan kita dengan orang yang sesuai dengan kecondongan jiwa kita. Kalau jiwa kita condong kepada akhirat, maka tidak mungkin Allah mempertemukan kita dengan orang yang kecondongannya kepada dunia. Sebaliknya, kalau jiwa kita condong kepada dunia, tidak mungkin Allah mempertemukan kita dengan orang yang condong kepada akhirat. Kecuali jika Allah mempersiapkan sarana hidayah untuk kita. Yang kedua adalah majelis ilmu. Mengapa bermajelis ilmu bisa mengistirahatkan hati yang sedang sakit? Karena fungsi ilmu ketika dipelajari adalah untuk menghidupkan hati yang mati dan membasahi jiwa yang kering. Maka, jagalah adab-adab saat bermajelis ilmu agar keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Kalau kita pada hari ini telah banyak menghadiri majelis ilmu, namun tidak ada perubahan pada kehidupan kita, bisa jadi karena kita kurang memperhatikan adab dan akhlak saat bermajelis ilmu. Namun,
Jika kita memperhatikan adab majelis ilmu, meski ilmu yang didapatkan sedikit, namun bisa merubah banyak dalam kehidupan kita, ini karena yang kita dapatkan berkah. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Cara mengetahui apakah hati kita sakit ataupun sehat sangatlah mudah, yaitu dengan cara mendekatkan diri dengan Al-Quran. Jika hati merasa nyaman berinteraksi, maka bertanda hati yang sehat. Namun, jika hatinya gelisah dan merasa cepat bosan mendengarkan dan membaca Al-Quran, maka bertanda hatinya sakit. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, jika hati kita sehat, niscaya kita tidak akan merasa bosan dengan Al-Quran. Hati yang jarang interaksi dengan Al-Quran, baik dalam membacanya, merenungi kandungan makna di dalamnya, menunjukkan bahwa hatinya sedang sakit, bahkan bisa berujung kepada kematian hati. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci. Quran Surat Muhammad ayat 24. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang di dalam dirinya tidak ada Al-Quran, walaupun sedikit, dia itu seperti rumah yang kosong. Hadis riwayat Tirmizi. Maka jika bertanya, seberapa banyak kita harus membaca Al-Quran? Jawaban para ulama adalah seberapa banyak kebahagiaan yang kita ingin dapatkan. Kadar sehatnya hati kita ditentukan dengan seberapa banyak kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Yang keempat adalah dengan mengingat kematian. Memperbanyak ingat kematian adalah anjuran Nabi SAW, sebagaimana sabda beliau, berbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Apa kaitan antara mengingat kematian dengan hati yang sakit? Hati yang sakit adalah kondisi di mana orientasi hati sedang berpaling dari orientasi akhirat kepada orientasi dunia. Hatinya sedang dilalaikan dengan pernak-pernik dunia. Maka dengan mengingat kematian akan memutus ketergantungan itu. Salah satu sebab hati menjadi sakit adalah banyak memikirkan dunia dan lalai dari akhirat. Memakan harta haram, tega menzalimi orang lain hanya untuk mendapatkan uang, hingga akhirnya hatinya menjadi keras. Maka tidak ada cara lain untuk mengobati hati yang sakit karena dunia, selain dengan memperbanyak mengingat kematian. Inilah 4 tempat mengistirahatkan hati yang sedang sakit. Jika saat ini hati kita sedang sakit, maka jangan biarkan mati. Sesungguhnya, dengan beristirahat di 4 tersebut, hati kita menjadi sehat kembali. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua hati yang sehat, istiqomah dalam beribadah. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.